warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik teman-teman, kembali lagi dengan saya Ahmad Sirun Ulwan bersama Ahmad Muhajir dari kelompok 6 tugas bahasa Indonesia. Kali ini kami akan menjelaskan tentang teks cerita sejarah, yang mana dimulai dari definisi teks cerita sejarah, kemudian struktur teks cerita sejarah, yang ketiga kaidah kebahasaan teks cerita sejarah, dan yang terakhir contoh teks cerita sejarah. Baik, langsung saja kita mulai dari yang pertama, yaitu definisi teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah adalah teks yang di dalamnya menjelaskan atau menceritakan tentang fakta atau kejadian masa lalu yang menjadi asal muasal sesuatu yang memiliki nilai sejarah. Kemudian struktur teks cerita sejarah ini, yang pertama ada orientasi. Bagian ini berisi pengenalan atau pembuka dari teks cerita sejarah. Biasanya pada struktur ini menggunakan jenis kalimat deskriptif. Yang kedua, urutan peristiwa. Sesuai dengan namanya, bagian ini berisi rekaman peristiwa sejarah yang terjadi dan disusun berdasarkan urutan kronologis. Dan yang terakhir, orientasi. Bagian ini berisi komentar pribadi penulis terhadap cerita yang ditulisnya. Umumnya bersifat opsional atau boleh ditulis atau tidak. Pada struktur ini biasanya juga memuat dampak yang ditimbulkan dari peristiwa tersebut. Kemudian kaidah kebahasaan teks cerita sejarah. Kaidah kebahasaan sendiri dapat dipahami sebagai ciri bahasa dari sebuah teks. Berikut ini adalah kebahasaan teks cerita sejarah yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, kata ganti orang ketiga. Pada kaidah kebahasaan yang pertama, cerita teks sejarah banyak menggunakan kata ganti orang ketiga. Penulis dapat memposisikan diri sebagai pencerita dari peristiwa yang terjadi. Kata ganti orang ketiga sendiri dapat dibagi menjadi dua jenis. Dari kata ganti tunggal, yaitu ia, beliau, dia, dan nya, dan kata ganti jamak seperti mereka. Selain kedua jenis kata ganti tersebut, kata ganti orang ketiga di dalam teks cerita sejarah juga dapat berupa nama orang atau nama tokoh. Kemudian yang kedua, keterangan waktu atau masa lampau. Pada kaidah kebahasaan yang kedua, cerita teks sejarah banyak menggunakan kata keterangan waktu. Keterangan waktu sendiri biasanya digunakan untuk memberikan keterangan tentang waktu atau kapan suatu peristiwa terjadi. Dikarenakan ini teks cerita sejarah, maka keterangan waktunya cenderung menunjukkan masa lampau. Contoh penggunaan waktu yaitu pada zaman, pada waktu, pada tahun, dan lain-lainnya. Dan yang ketiga, keterangan tempat. Pada kaidah kebahasaan yang ketiga, teks sejarah banyak menggunakan keterangan tempat. Keterangan tempat ini digunakan untuk memberikan keterangan yang menunjukkan dan menginformasikan lokasi atau tempat terjadinya peristiwa sejarah. Keterangan waktu dapat ditandai dengan beberapa kata, misalnya di, ke, dan dari. Kemudian yang keempat, konjungsi temporal atau waktu. Pada kaidah kebahasaan yang keempat ini, teks cerita sejarah menggunakan konjungsi temporal. Konjungsi temporal sendiri dapat dipahami sebagai sebuah kata untuk menghubungkan sesuatu yang menandai waktu. Berdasarkan letaknya, konjungsi temporal dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama antar kalimat, intra kalimat. Konjungsi yaitu konjungsi yang terletak dalam satu kalimat, misalnya seperti kata setelah, lalu, kemudian, dan lain seterusnya. Kemudian yang kedua, antar kalimat. Konjungsi yang menjadi penghubung kalimat satu dengan kalimat lainnya, misalnya seperti kata selanjutnya, sebelumnya, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima, konjungsi kausalitas atau sebab akibat. Teks cerita sejarah banyak menggunakan konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas sendiri dapat diartikan sebagai sebuah kata yang menghubungkan sesuatu yang menyatakan sebab akibat. Berdasarkan letaknya, konjungsi kausalitas bagi menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama intra kalimat, yang menyatakan sebab akibat dalam satu kalimat, misalnya saja pada kata karena, sebab, dan lain seterusnya. Kemudian yang kedua, antar kalimat, yang menyatakan sebab akibat dalam dua kalimat, misalnya saja pada kata oleh sebab itu, oleh karena itu, maka dari itu, dan lain seterusnya. Kemudian yang keenam, nomina.
Teks cerita sejarah banyak menggunakan nomina. Penggunaan nomina biasanya mengacu pada satu nama, misalnya seperti nama orang, hewan, benda, atau bisa juga pada gagasan atau ide. Nomina sendiri dapat menjadi 3 jenis, yaitu pertama, modifikatif atau unsur inti pewatas, contoh hari Senin, bulan Desember, dan lain sebagainya. Yang kedua, koordinatif, yaitu semua inti, contoh hak kewajiban, tanah air, sandang pangan, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, apositif atau keterangan, contoh Raja Sriwijaya, Raden Wijaya, Soekarno, Soeharto, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketujuh, teks cerita sejarah banyak menggunakan verba dalam menceritakan peristiwa yang pernah terjadi. Verba sendiri adalah kata yang menunjukkan tindakan, biasanya ditandai dengan imbuhan me, di, ber, ter, me, kan, di, kan, dan lain seterusnya. Kemudian yang terakhir, contoh teks cerita sejarah. Ini contoh cerita sejarah, bisa kalian lihat sendiri. Contoh ceritanya ini tentang sejarah terciptanya Instagram. Ini ada orientasinya, ada urutan peristiwanya, terus ada orientasinya, bisa kalian lihat sendiri pada video ini. Demikian video penjelasan tentang teks cerita sejarah yang kami buat. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi siapapun yang nonton. Sekian dari kami, salam pelajar dan sampai jumpa.